kita tahu bahwa sistem di era second term-nya Jokowi ini kelompok oposisinya kan lemah. Iya. Boleh bisa katakan 20-80%. Iya. Kita itu sebetulnya mengharapkan waktu itu, ya kan? Waktu itu mengharapkan Gerindra itu tetap di jalur oposisi gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena sebagai penyeimbang, jebulenya akhirnya masuk gitu loh kan. Ya kalau saya boleh katakan timpang sistem demokrasinya, tidak ada common sense untuk melakukan sebuah autokritik terhadap negara. Iya. Ketika presiden sampai sebegitunya Pak Yusuf, apa yang kita bisa tangkap dari kasus ini? Satu sisi Firly pengennya dengan caranya dia, ya dalam tanda petik juga itu upaya Firly untuk menjaga independensinya, tapi satu sisi juga Presiden Jokowi juga punya semacam interupsi mungkin bahasanya kan. Nah ini menandakan apa sebetulnya Pak Yusuf? Menarik saya pikir. Kasus Ahok 2016. Banyak kelompok yang kritik terhadap pemerintahan rejim Jokowi dengan sangat tegas, lugas dan tidak terburu-buru. Atau begini, orang-orang itu kan berbondong-bondong ke Jakarta untuk mempersekusi dalam tanda kutip Ahok karena kasus yang dianggap menista agama, ya kan, kelompok Rizik dan kawan-kawan dan sebagainya. Asumsi awal itu kan ke Ahok, tapi pada faktanya hal tersebut itu menyerang pemerintah untuk kepentingan 2019 dan itu buktinya real. Apa yang dilakukan Jokowi menarik, dia tidak langsung menembak dia sasaran tembaknya. Siapa yang dia jadikan alat? Wakil Presiden. Nah, hari ini yang menarik di kasus KPK, Jokowi itu tidak secara langsung mengkonfrontir kepentingan kenegaraannya melalui kepentingan dirinya. Tetapi dia, kalau sependek pemahaman saya, menggunakan alat ketiga juga yang menjadi penyambung dalam hal ini. Yang selalu menjadi bumper itu kan kalau enggak Mensesnek, ya kan? Juga Luhut. Nah, hari ini Luhut diamankan kira-kira seperti itu karena terlalu banyak riskan diserang oleh banyak kelompok, termasuk salah satunya adalah narasi postman misalnya, ya kan. Ini menjadi sebuah distingsi karena banyak mafia di dalamnya yang bekerja untuk meraup sistem sumber daya alam Indonesia. Nah ini yang jadi bempernya itu kan tetap ditaruh Mensesnek untuk melakukan komunikasi politik seperti itu. Terlepas dari intervensi atau tidak, ketika Jokowi bilang bahwa ini jangan dulu dipecat atau lain sebagainya, sebetulnya itu menunggu respon publik. Dalam analisis politik itu kan disebut dengan sebagai kanal instrumen simbolisasi, kira-kira seperti itu, simbolisasi politik. Nah, dalam konteks tersebut, Jokowi ingin menyampaikan bahwa ya jangan dulu lah, lihat hearing publik. Kira-kira seperti itu. Asumsinya begini, dalam membangun sistem demokrasi itu kan sebetulnya bukan sistem yang terbaik di dunia, tapi tidak ada pilihan selain sistem demokrasi. Kalau tidak salah, seorang tokoh dunia, John Clinton, tidak salah, mengasumsikan bahwa demokrasi itu bukan pilihan terbaik sebuah sistem kenegaraan bangsa, tapi tidak ada pilihan yang lain kecuali untuk berdemokrasi. Kita itu memilih seorang pemimpin itu bukan yang terbaik. Apa yang kita pilih? Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Tetapi kita akan mencoba dari ketidaksempurnaan itu pilih yang paling menjanjikan. Contoh begini. Ada seorang calon pemimpin nih, atau seorang pilot menawarkan fasilitas mewah. Oke, para penumpang atau passenger, mari saya akan memberikan fasilitas mewah. Saya akan memberikan pesawat eksekutif, free access dan lain sebagainya. Semuanya tercover oleh pesawat. Yang satu
Ya, saya tidak akan memberikan fasilitas seperti yang Anda sampaikan misalnya, atau seperti di sebelah sini sampaikan. Saya akan menjamin penerbangan misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta itu dengan pesawat ekonomi, tapi dengan jarak tempuh sekian. Lalu saya akan titik not untuk penerbangan dan landingnya sekian. Di antara dua asumsi ini atau dua contoh ini, orang yang tidak memiliki nalar politik tadi akan memilih yang dijanjikan yang pertama. Fasilitas yang pertama. Ternyata ketika dianalisis, dia tuh belum punya jam terbang ya. Kira-kira pesawat jatuh, kira-kira seperti itu kan? Potensinya kira-kira seperti itu. Bagi seorang yang memiliki nalar terkait dengan memilih seorang pemimpin, mesti akan memilih yang biasa-biasa saja tawarannya, tetapi yang real yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam asumsi saya dalam hal tersebut, itu sebetulnya momentum ya. Terlepas nanti dalam perjalanannya apakah Jokowi akan melakukan intervensi atau tidak, kita tunggu saja momentum itu. Tapi menarik ya gaya Pak Jokowi ini ya, dengan demikian artinya dia memberikan kesempatan bagi publik untuk beropini. Iya. Jadi menunggu tanggapan ya. Iya. Menarik ya. Karena kita tahu bahwa sistem di era second term-nya Jokowi ini kelompok oposisinya kan lemah. Iya. Boleh bisa dikatakan 20-80%. Iya. Kita itu sebetulnya mengharapkan waktu itu mengharapkan Gerindra itu tetap di jalur oposisi gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena sebagai penyeimbang, jebulnya akhirnya masuk gitu kan. Ya kalau saya boleh katakan timpang sistem demokrasinya, tidak ada common sense untuk melakukan sebuah autokritik terhadap negara. Nah, itu menjadi sebuah, menurut saya ya, kecelakaan politik lah dalam sistem demokrasi gitu ya. Ya kan seperti itu. Itu keahliannya Jokowi. Oh gitu ya. Merangkul ya. Ya merangkul, tetapi nggak baik Pak, nggak sehat itu sistem demokrasi, kira-kira gitu. Benar. Akhirnya yang terjadi adalah memanfaatkan media, termasuk kelompok-kelompok kita ini loh, yang hearing publik itu harus se-obvious terhadap sistem negara gitu loh. Karena adanya krisis dari oposisi ya, untuk respon pada akhirnya memberikan kesempatan publik itu untuk berbicara juga. Iya kayak gitu. Termasuk akhirnya Republik Bicara. Salah satunya bisa itu. Iya. Ya kalau kita perhatikan memang sisi positif dari kepemimpinan Pak Jokowi, dia sangat akomodatif ya Pak. Artinya sulit mendapati pemimpin seperti beliau ini sepertinya, terlepas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi kita ingin mengatakan bahwa dari residu SBY ke Jokowi ini perubahannya lumayan signifikan ya. Hanya kemudian memang harus kita akui bahwa Presiden Jokowi kena ganjalan di masa lampau, artinya kasus Ahok itu kan luar biasa sekali ya, membuat situasi tidak bisa stabil, lalu tidak semua hal itu bisa dipahamkan atau didamaikan lewat meja-meja perdebatan, dan itu luar biasa sekali kan dampaknya terhadap kita. Ya kemudian ini Pak Sudin, idealnya ya KPK itu non ideologi, dalam artian tadi kita bahas bahwa di internal KPK juga ada dua atau mungkin lebih dari itu ideologi yang berkembang. Idealnya menurut dosen ya tentunya ini, KPK itu harusnya diisi oleh orang-orang yang bagaimana, atau yang netral, atau yang representatif lagi, atau yang gimana? Ya, selama negara demokrasi itu sehat, selama sistemnya berjalan lancar, pro kontra itu pasti akan selalu lahir ya. Pasti lahir ya. Karena itu demokrasi. Ya, demokrasi. Nah, persoalannya kemudian apakah KPK itu harus memiliki ideologi atau tidak? Saya pikir Indonesia itu sudah final lah. Final ya. Kalau ngomongin tentang ideologi, ya kita semua siapapun yang berbicara ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tengah, kita itu di tengah kira-kira. Pancasila itu adalah jawaban atas semua persoalan kebangsaan. Kira-kira begitu. Kenapa saya katakan jawaban atas semua persoalan? Kita mau dengan sistem ideologi apa lagi yang kita tawarkan? Mau menawarkan sistem Islamic State atau menawarkan komunisme sebagai ideologi bangsa?
itu saya pikir malah justru akan melahirkan sebuah perdebatan publik dan justru akan melahirkan konflik sosial dan konflik konfigurintal nantinya. Seperti itu. KPK sebagai lembaga negara, that's the point adalah Pancasila sebagai ideologi. Nah, namun kan persoalannya, saya sepakat tadi bahwa KPK itu tidak boleh dong hanya independen, itu seperti independen biarkan begitu saja. Adanya Dewan Pengawas, lalu Dewan Pengawas nanti laporan ke Presiden, itu adalah salah satu langkah yang maju dan memberikan rambu lah kira-kira seperti itu. Contoh misalnya dulu kita tahu lah ya, manusia itu kan tidak ada semuanya seperti malaikat baik ya kan, dan tidak semuanya manusia itu seperti setan buruk semuanya kan, enggak. Nah, di mana posisinya? Di tengah-tengah, setengah setan setengah malaikat. Ya kira-kira gitu. Setengah setan setengah malaikat. Nah, dalam konteks ataupun posisi KPK hari ini memang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme, semangat kebangsaan yang bagus, dan tentu yang bersih dan tidak memiliki dosa masa lalu. Seperti itu. Terlepas dari 75 orang apakah mereka memiliki dosa masa lalu atau tidak, kita kan tidak tahu. Ya. Publik tidak se-offos memberitakan mereka. Ya kan? Apakah mereka punya catatan kelam? Ya kita tidak tahu juga. Ini perlu melakukan analisis diskusi dan analisis riset yang lebih mendalam dalam konteks 75 orang itu. Dan saya pikir orang-orang hukum bisa melakukan penelitian dan riset itu gitu. Apakah yang 75 orang itu punya masa lalu atau tidak gitu kan? Punya kejahatan atau tidak? Itu tidak tahu sebagai penyidik dan lain sebagainya. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Tadi pendapat dari Pak Dusen Disutin terkait dengan bagaimana harusnya KPK itu diisi oleh orang yang bagaimana dan langkah-langkah yang mestinya bagaimana. Karena sekali lagi kita tekankan bahwa keberadaan KPK juga tidak berarti korupsi itu berhenti ya, atau korupsi itu bisa habis. Nah, terus aku mau minta tanggapan dari Bung Randy. Bung, tanggapan Anda terkait bagaimana sih seharusnya KPK itu, kalaupun disebut independen pengertiannya itu seperti apa? Apakah KPK itu harus netral dari kelompok-kelompok ini, kelompok kanan kiri tadi, atau bagaimana tanggapan Anda? Mengenai idealnya KPK seperti apa, memang yang paling ideal adalah memang orang yang netral seperti itu. Orang netral. Ya, terlepas. Tapi memang setiap orang memang memiliki tarikan politik yang setiap manusia pun berpolitik kan seperti itu. Berpihak kepada siapa itu memang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau dulu kita menarik dari historis dulu, bagaimana awal merdeka Soekarno mengatakan bahwa Pak, bedakan kontradiksi pokok dan tidak pokoknya. Bagaimana di awal merdeka banyak sekali pertarungan ideologi di dalam negara, antara komunisme, Islamisme, dan juga nasionalisme. Nanti dulu, kata Soekarno, kontradiksi pokoknya adalah kita berkontradiksi dengan penjajah dulu, nekolim dulu. Karena kolonialisme dan imperialisme ini menemukan bentuk yang baru, cara yang baru, makanya dinamakan neokolonialisme. Nekolim seperti itu. Nah, mengenai KPK, bagaimana KPK itu akan efektif, kita harus menemukan dulu problem apa yang membuat Indonesia ini subur akan korupsi. Itu Mas, itu yang menurutku harus kita ulik dulu. Dan menurut pandanganku pribadi, yang membuat Indonesia ini subur akan korupsi adalah bagaimana high cost politik kita itu harga mahal. Seperti itu. Politik kita itu harga mahal, itu dimulai pasca reformasi, di mana menurut pribadiku politikus itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin seperti itu. Akhirnya dia tidak memiliki dia pesimis dengan kualitasnya. Akhirnya dia muncul pemikiran pragmatisnya. Gimana agar aku terpilih ya? Bukan dengan meningkatkan kualitas, bayar rakyat. Bayar rakyat.
Karena dia sudah tidak percaya diri dengan kualitasnya seperti itu. Bayar rakyat. Kalau ada orang mengatakan rakyat yang salah, kenapa mau dibayar? Bukan salah rakyat. Rakyat memikirkan daripada 5 tahun aku pilih dia nggak dapat apa-apa, mending setiap 5 tahun aku dapat 100.000. Lebih konkret, ada yang didapat. Akhirnya mahal nih. Akhirnya mahal politiknya, jadi high cost politik di Indonesia, dan juga bagaimana oligarki pasca runtuhnya Orde Baru kan itu memencar, membuat kutub-kutub tersendiri, tidak menjadi satu kepemimpinan oleh Soeharto seperti itu yang bisa menjadikan satu oligarki, mengumpulkan oligarki. Tapi pasca runtuhnya Orde Baru dia membuat kutub-kutub sendiri, dan oligarki kapitalis itu juga membutuhkan suatu bergen di dalam politik untuk mengamankan usahanya. Akhirnya ya, dan juga politikus kekurangan dana kan seperti itu. Akhirnya terjadilah politik anggaran di sana. Aku kasih ini, ya kamu juga melancarkan ini. Itu yang menurutku bagaimana politik Indonesia ini Menjadi mahal ya. menjadi mahal, dan itu menjadi problem utama suburnya korupsi di Indonesia. Dan untuk idealnya KPK ya memang menurutku ya orang yang berwawasan kebangsaan dan juga terlepas dari kepentingan-kepentingan itu. Jadi Walaupun itu mustahil. Nah, secara prosedur udah benar juga ya Pak Dosen ya. Memang ini variabel dasar yang harus diselesaikan di awal. Ini apakah sebagai upaya netralisasi KPK kalau menurut Pak Dosen? Saya pikir bukan netralisasi ya, tetapi mengukur tingkat wawasan kebangsaan. Walaupun demikian, saya sih lebih lebih luas lagi Bu. Jadi kalau mau mengukur tingkat patriotisme para pemimpin negara, nanti itu harusnya tidak hanya KPK. Semua struktur lembaga, menteri pun kalau ikut bisa itu ikut Lemhanas. Nah, ini salah satu jurang kebolongan dari adanya sistem reformasi. Di reformasi satu sisi ya, di era Orde Baru itu ada aspek baiknya. Setiap menteri sebelum dia diangkat jadi menteri, dia pasti ikut Lemhanas. Artinya apa? Dia itu memiliki strike plan, garis pandangan lurus terkait dengan apa sih harus menjadi seorang pemimpin itu, menjadi seorang pemimpin negara itu. Dia tahu tentang kondisi Indonesia, dan dia tahu bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, top leader dan sebagainya. Nah, di era reformasi itu tidak ada. Itu salah satu kelemahan yang harus kita dorong terhadap semua unsur pejabat negara. Jadi tidak hanya PNS sebetulnya yang harus ditarik memiliki wawasan kebangsaan. Saya pikir semua unsur kelembagaan negara itu termasuk para menterinya, sebelum dia dipilih menjadi menteri, itu harusnya dia itu ikut Lemhanas. Kenapa? Karena banyak juga kan kita tidak tahu di dalam sistem kenegaraan kita itu di beberapa menteri, di beberapa kementerian juga itu mereka memiliki wawasan kebangsaan yang seperti yang kita diskusikan hari ini, memiliki sistem keadilan, menciptakan sistem keadilan sosial, tidak mengutamakan kepentingan pokoknya dan sebagainya. Cuman kalau itu konteksnya adalah wawasan kebangsaan, Pak Dosen, apakah itu tidak terlalu tidak signifikan yang disebut wawasan kebangsaan itu mengkerucutnya atau klasifikasinya nggak melebar ketika tidak dibatasi gitu? Saya pikir enggak. Misalnya pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan yang kemudian muncul di media-media sepertinya hal-hal yang remeh-temeh kan? Ya, itu gini. Cara mengukur seseorang memiliki komitmen atau tidak dalam ilmu psikologi itu kan jelas kan. Tanya aja, kamu setiap hari ngapain? Kalau dalam ilmu psikologi itu kan ketahuan, mulai dari mimik wajah, cara gaya berbicara, orang itu kan ketahuan ini berbohong atau tidak. Nah, itu harus diberikan pertanyaan yang simpel memang. Nah, konteksnya yang menjadi perdebatan publik itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kita juga tidak tahu secara struktur bentuk pertanyaan psikologisnya itu seperti apa.
yang di framing itu kan hanya persoalan remeh-temeh. Ya. Kamu kalau sholat kunut atau tidak, yang muncul kan seperti itu. Iya, benar. Terus misalnya kalau kamu pernah punya pacar atau tidak, kalau misalnya pacaran kamu ngapain, Iya. yang muncul kan seperti itu. Kita tidak tahu struktur utuhnya bagaimana framing itu dibangun. Ya. Dan sekian Karena banyak pertanyaan-pertanyaan. dan sekian banyak pertanyaan. Nah, alangkah lebih bijaknya kalau kita mau mengulik persoalan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan psikologi, itu harus dilihat secara utuh pertanyaannya apa. Karena untuk men-tracking pertanyaan itu harus dilihat secara generalistik, tidak hanya spesifik, tempal satu-satu pertanyaannya. Gitu loh. Kenapa itu penting kita melakukan hal tersebut? Ya karena ya psikologi itu kan ilmu tentang manusia. Iya, betul. Untuk mengukur seberapa kuat dia terkait dengan kebangsaan, itu ya harus diukur dengan pertanyaan-pertanyaan ya sekiranya ya yang memancing dia itu jujur gitu. Itu satu. Terus yang selanjutnya terkait dengan apakah penting KPK itu pegawai KPK itu memiliki wawasan kebangsaan? Saya pikir penting, sangat penting. Ya. Kenapa? Karena ya saya sebelum di awal kan saya sebutkan bahwa Indonesia itu memiliki tantangan serius. Dua kelompok tadi, ada kelompok kanan, ada yang kelompok kiri. Kita itu kan di tengah-tengah. Walaupun tengah-tengah itu kadang-kadang tidak enak juga, terjepit ya kan. Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu starting point-nya adalah KPK sebagai lembaga negara itu memang sudah saatnya ke sana. Misalnya data terakhir ya, yang diterima oleh KPK itu dari total pendaftar 7 ribuan orang, yang diterima dan lolos itu kan 1.271. Ya, 1.200. Yang 13-nya itu adalah pemangku administrator dan 1.246-nya itu adalah jabatan fungsional dan pelaksana. Mulai dari penyidik dan sebagainya. Nah, yang berkembang lagi itu kan hari ini ada 75 orang, yang 24 orang itu bisa dibina kewawasan kebangsaannya. Nah, yang 51 ini konfirmasi dari Firly ya 9 jam yang lalu. Itu tidak mungkin dibina wawasan kebangsaannya. Artinya yang ingin saya garis poin dalam konteks ini, memang pemimpinan KPK hari ini ingin menguji seberapa besar tingkat kebangsaan salon pegawainya itu. Persoalannya kemudian tidak tahu apakah Novel Baswedan itu masuk yang 24 yang bisa dibina kewawasan kebangsaannya atau tidak, ya kan? Yang bikin gaduh kan itu. Ya kan? Kenapa itu bisa multitafsir di situ? Multitafsir di sana ya kan. Kita tunggu saja real time ke depannya apakah Novel Baswedan itu masuk yang 24 atau yang 51 yang tidak bisa dibina menurut catatan Firly pimpinan KPK, kira-kira seperti itu. Ini data terbaru. Ya, sebelum kita akhiri pembicaraan kita mengenai KPK, saya ingin sekali mendapat tanggapan dari seorang milenial, Tia. Apa tanggapan Tia terkait KPK ini? Tadi kan dari akademisi, dosen, dari aktivis, dari kalangan milenial, kita ingin mendengar bagaimana pandangannya. Makasih ya buat Mas Kafi. Tapi untuk kata-kata milenial itu masih sangat belum pantas buat saya sendiri ya. Berhubung kita ini temanya KPK, menurut saya tuh kalau saya sebagai mahasiswa dan remaja menuju dewasa itu untuk mengurusi hal-hal politis kayak gitu tuh hal yang nggak tertarik gitu. Jadi banyak banget kaum mahasiswa bahkan remaja-remaja sekarang tuh tidak ada pedulinya sama pemerintahan. Itu bisa dibilang banyak banget karena mungkin sekarang tuh kalau mengenai KPK ya menurut saya tuh ya harusnya emang seperti ini Mas, harus dengan adanya tes wawasan kebangsaan, karena jujur masih banyak banget ketidakadilan yang berdiri di Indonesia ya khususnya, apalagi yang kata Bapak siapa tadi yang Pak Torik. Ya, Pak Torik yang bilang masih ada orang dalam. Itu masih sangat masih sangat tidak transparan terasa ya. Gitu. Ya, masih sangat terasa di era kita sekarang yang harusnya kita menunjukkan kualitas, bukan siapa sih orang dalam itu kayak. Ya. Masih banyak banget saya juga
punya saudara yang dia harusnya masuk polisi, kualitasnya bagus, terus kriteria-kriterianya ada di dia, namun dia kalah oleh orang dalam. Jadi itu kan kayak wah sakit banget nih, karena kita bukan orang yang bisa membeli orang-orang atas itu gitu. Nah maka di situ kayak banyak juga mahasiswa, bahkan orang-orang seperti kami yang biasa ini membenci politik karena kami tidak mengerti juga gitu. Hanya sebagian kecil orang yang peduli politik, yang mungkin kayak Kak Randy ya, kayak mungkin dia aktivis banget tentang politik, apalagi dia gerakan mahasiswa nasional. Ya kalau menurut saya harus ada transparansi lah di Indonesia ini untuk menegakkan keadilan. Oke. Itu. Terima kasih. Mungkin saya mintakan closing statement dari Pak Izudin. Silakan closing statement terkait KPK. Ya mungkin ya mudah-mudahan aja kelembagaan negara kedepannya menjadi lebih baik dengan adanya wawasan kebangsaan yang diinisiasi oleh Ketua KPK yang baru yang namanya Firly itu, menjadikan marwah KPK menjadi lebih baik ke depannya. Itu satu. Yang kedua, saya harapkan mungkin ke depan itu tidak hanya KPK yang menjadi leading sektor untuk menguji tingkat wawasan kebangsaan para pegawainya. Semua kelembagaan negara itu harus diuji. Kenapa? Menurut catatan Alfara Institute dan Wahid Foundation tahun 2017 dari PNS itu dengan survei random sampling, ada namanya multi tahap sampling itu. Dari hasil survei itu yang sepakat dengan ideologi Pancasila yang di tracking itu semakin menurun. Dari tahun 2015 itu 85% sepakat ideologi Pancasila, tapi di tahun 2018 itu menurun menjadi 65%. Sisanya sepakat bahwa negara ini harus menjadi Islamic State. Itu khusus untuk PNS. Semua kementerian. Maka dalam platform kenegaraan Indonesia, dengan adanya wacana wawasan kebangsaan yang dimulai di KPK ini, salah satu instrumen yang sudah menjadi rencana pembangunan jangka panjang di eranya Jokowi. Termasuk kenapa BPIP menjadi hal yang penting, walaupun ini menjadi kontroversi juga di dalam masyarakat. Salah satunya adalah untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam relung hati masyarakat di level grassroots. Tanpa itu kita akan kehilangan arah, tanpa itu kita akan kehilangan momentum menunjukkan jati diri bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, dan tanpa itu dan tanpa memiliki komitmen kebangsaan yang memiliki nilai-nilai patriotisme, maka bangsa Indonesia akan tertinggal. Apalagi kita hari ini sedang menghadapi era digital yang lompatannya sangat jauh. Social change-nya kita tidak bisa mengukur sampai kapan. Kalau itu tidak dimiliki atau tidak memiliki nilai-nilai semangat kebangsaan, maka yang akan terjadi adalah failed state atau negara yang gagal. Pertanyaannya kemudian, apakah kita akan menjadi developing countries atau tetap menjadi developed countries? Itu menjadi titik starting point kita pada diskusi kali ini. KPK hanya sebagian kecil instrumen negara yang harus diuji wawasan kebangsaannya. Sementara ada 28% yang lain sebagai ASN atau aparatur sipil